Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikutnya lebih eksklusif, bisa main-main ke website kita, nanti bisa daftar di sana. Sesinya juga lebih eksklusif, lebih private ya. Tiap minggu kita akan ngadain dengan tema dan destinasi yang berbeda-beda juga setiap harinya tentunya. Dan teman-teman juga bisa support kita dengan cara yang lebih yang beda gitu ya, biar supportnya lebih kenal langsung. Untuk apa? Untuk operasional kita teman-teman. Karena fokus kita adalah menyajikan konten jalan-jalan terbaik buat teman-teman, sekaligus menambah pengetahuan teman-teman tentang suatu tempat dan destinasi wisata gitu ya teman-teman ya. Oke, baiklah, kita jalan lagi. Nah, sekarang kita kayaknya udah selesai nih buat lihat-lihat ininya. Oh iya, ini aku liatin dulu nih. Ini peron kereta biasa ya. Kalau teman-teman naik keretanya bukan yang Shinkansen, kereta biasa, bentuk peronnya kayak gini. Ini kebetulan foto yang sama nih dengan tempat pertama kali aku naik kereta. Jadi aku pertama kali ke Jepang tuh nggak langsung ke Tokyo, ke Osaka dulu. Nah, baru setelah berapa waktu di Osaka, barulah pindah ke Tokyo. Nah, di Tokyo pertama kali ngerasain naik subway itu di sini, di peron ini banget. Dan teman-teman, ini fun fact aja ya, kalau peron-peron ini teman-teman ini lumayan sering dibersihin karena sering ada yang loncat ya. Sengaja, loncatnya sengaja gitu. Jadi kalau udah ada yang loncat gitu, kereta pasti telat karena harus dibersihin dulu ya, baik sisa-sisa ininya sampai darahnya gitu teman-teman ya. Oke, itu horor-hororannya ya. Udah dulu, kita mau ajakin teman-teman lihat soal perkereta apian lagi sedikit. Ya, oke. Sebentar ya, selamat menikmati di sini. Oh, salah. Sorry. Oke, teman-teman, itu tadi ya sedikit gambarannya Tokyo ya, karena kita masih di awal nih, kita kasih opening-opening dulu. Teman-teman ada yang mau request nggak pengen lihat apa di Tokyo-nya? Jadi biar kita sekalian siapin nih. Kalau teman-teman ada yang suka anime juga, nanti kita akan liatin beberapa tempat-tempat yang khas anime banget nih. Kayak yang ini nih, kalau belum ada yang request, aku mau coba bagiin sebuah tempat yang menarik ya. Namanya adalah Diversity Tokyo, di mana teman-teman, kalau teman-teman ada yang suka Gundam atau Gundam ya bahasa Inggrisnya, ini jadi tempat yang menarik banget karena ada patung skala 1:1 ya Gundam itu ada di sini teman-teman, dan ini bisa gerak sedikit, bisa nyala lampunya gitu ya. Kita nonton aja deh rame-rame ya. Nah, oke, itu dikit aja ya. Kita nggak akan liatin yang komplit, teman-teman, karena
nantinya habis ini kita akan liatin yang lebih mind blowing lagi, di mana teman-teman patung seraksasa ini, ya patung robot raksasa ini, kalau diceritanya dipakai buat perang, dipakai buat aktivitas-aktivitas di luar angkasa gitu ya teman-teman ya, karena kemajuan teknologinya di masa itu, ternyata teman-teman orang Jepang tahun 2021 sudah berhasil bikin robot raksasa yang bisa jalan pakai 2 kaki, bisa jongkok, bisa bangun. Nah sambil itu aku mau sapa dulu ada Kak Tiara ya, halo Kak Tiara. Thank you banget udah gabung di Zoom-nya. Nah, nggak apa-apa ya, run through aja nanti buat yang ketinggalan di awal bisa kita kasih lewat recording teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nontonnya dari Zoom gitu, kita punya recording eksklusif yang bisa ditonton nanti setelah acara lagi ya teman-teman ya. Oke, Kak Mutiara, kita izin lanjut lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ketikin di kolom chat seperti biasa. Ada teman-teman yang di TikTok juga boleh, kalau mau ikut berinteraksi boleh langsung aja ketikin di kolom chat, dan teman-teman boleh bantu-bantu kita dengan likes atau donasiin ke kita apapun deh yang teman-teman mau ya, biar apa, biar kita bisa berkembang lebih pesat lagi, lebih besar lagi. Nah teman-teman, satu cerita yang menarik, 2020 Jepang itu aslinya mau jadi host dari Olimpik ya, tapi mereka nggak pengen itu biasa-biasa aja, karena itu mereka mau menyiapkan sesuatu ya, suatu gebrakan dengan memperlihatkan kemajuan teknologi mereka. Berupa apa? Berupa robot raksasa. Mereka sudah punya teknologi untuk membangun robot raksasa yang bisa live gitu ya, bisa gerak, bisa jongkok, duduk, dan berdiri segala macam. Ya kita lihat aja ya teman-teman ya, ini robot raksasanya dari anime Gundam atau Gundam ya, dibikin sebuah apa namanya exhibition temporary sampai tahun ini aja. Habis tahun ini nggak tahu mau dikemanain Gundamnya, yang jelas ditutup exhibitionnya, mungkin nanti dipindahin ke tempat lain atau di scrap, kita nggak tahu lah. Nah tapi ini yang mind blowing, teman-teman bisa lihat sendiri gimana saktinya nih, gimana jeniusnya orang-orang Jepang dalam membuat teknologi. Mission Control からガンダム。ガンダム、聞こえますか？こちらガンダム。よく聞こえている。自動姿勢制御装置を起動させてください。了解。自動姿勢制御装置を起動する。ガンダム、起動。Nah, teman-teman, itu tadi ya sedikit cuplikannya ya. Cuplikan dari pertunjukannya teman-teman. Ini memang sengaja dibuat pertunjukan seperti ini untuk apa? Showcasing kemampuan orang-orang Jepang sudah secanggih apa gitu, teman-teman. Nah, berhubung orang luar baru bisa masuk Jepang di bulan ini, jadi kayaknya ya buat teman-teman yang mau lihat mendingan cepet-cepet deh, karena kita nggak tahu apakah nanti bulannya bakal ditutup lagi atau enggak gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah support kita, thank you banget, karena teman-teman memang acara ini kita buat untuk ini ya, kita buat sebagai saran donasi gitu teman-teman ya, untuk operasional kita. Buat teman-teman yang join di Zoom, teman-teman bisa
ini teman-teman kasih ini ya teman-teman, donasi juga ke kita lewat rekening yang sudah kita kirimkan, atau teman-teman yang ada di TikTok juga bisa cek ada TikTok Shop kita. Teman-teman boleh cek, kita kurang lebih ada sekitar 25 produk lebih, banyak sekali yang menarik-menarik teman-teman, dan banyak diantaranya itu sangat support sekali untuk travelingnya teman-teman, atau teman-teman juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan kecantikan gitu ya teman-teman, atau kesehatan tubuh. Nah, bisa banget coba-coba ini ya, kayak salah satunya teman-teman yang lagi kita cobain di sini ada Skin Revit, teman-teman. Ini lagi kita cobain nih face mist-nya, katanya enak banget teman-teman, dan lumayan sih, ini hari kedua kita pakai, lumayan seger gitu teman-teman, jadi sangat-sangat highly recommended lah. Jadi kalau teman-teman mau support kita, boleh cek-cek shop kita teman-teman, atau kalau teman-teman mau coba cek yang lain, kita masih banyak produk-produk yang nggak kalah menarik seperti masker spirulina ini ya teman-teman, yang baru aja kita pin. Oke, itu tadi teman-teman buat Gundamnya. Sekarang kita bakal main-main ke Shibuya teman-teman ya. Nah, di Shibuya ini ada cerita apa sih? Teman-teman pernah dengar Hachiko? Hachiko, cerita anjing yang setia, teman-teman. Nah, kita akan bahas ini juga ini nanti soal si Hachiko. Dan teman-teman boleh dong yang lagi di TikTok bantu kita like sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Biar apa? Biar makin rame yang nonton, biar makin seru, dan teman-teman juga mungkin bisa dapat rekomend dari kita lagi, karena kita masih banyak konten-konten yang lebih menarik lagi dari ini. Gitu teman-teman ya. Nah, Hachiko ini ceritanya teman-teman itu di tahun 900-an awal, ada seorang dosen ya, dosen di Universitas Tokyo, dia sayang sama anjing, dia pelihara anjing, namanya anjingnya Shiba Inu, khas Jepang gitu ya, dan setiap hari dia pulang pergi itu di stasiun di Shibuya ini teman-teman, untuk pulang ke rumahnya. Nah, suatu hari si profesor ini akhirnya harus jatuh sakit dan meninggal. Nah, meninggalkan anjingnya ini sendirian. Nah, si anjingnya ini kayaknya nggak mau terima kalau si majikannya itu sudah meninggal. Akhirnya dia memutuskan untuk stay gitu, bertahan di sana. Setiap harinya dia datang lagi ke Shibuya Station, berharap apa? Teman-teman, berharap majikannya datang lagi untuk menemui dia, sampai akhirnya di akhir ajalnya si Hachiko ini teman-teman, dia masih terus setia menunggu gitu teman-teman ya. Ini foto aslinya si Hachiko nih. Foto aslinya tuh kayak gini teman-teman. Nanti kita lihat dulu sedikit ya. Ini ada sedikit liputan ininya nih. Nah, lokasi aslinya, sorry, kita lihat. Я хотела вам показать статую. Это место встречи японцев, оно находится. Matiin aja suaranya ya. Ini patung ya. Akhirnya buat menghormatin si Hachiko ini, cerita kesetiaan si Hachiko ini, dibikinlah patung di tempat dia biasa nungguin majikannya. Jadi di depannya banget itu adalah pintu Shibuya Station, ya, stasiun Shibuya, dan dia biasanya nungguin majikannya di sini. Gitu. Ini patungnya kecil, jadi kadang-kadang bisa kelewat sama orang. Nanti kita coba lihat dari maps view-nya ya. Nah, ini ada semacam turis help gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari informasi, udah ada disediakan di sini ya, deket sini. Si Hachiko-nya ini biasanya crowded, didatengin sama orang, karena tempatnya ini cocok banget, sempurna banget buat janjian. Lihat ya, ada bangku juga di sini ya, persis di depan stasiun. Orang-orang bisa kumpul gitu ya, duduk-duduk di sini. Nah, kalau mau foto-foto juga bisa. Biasanya kalau lagi banyak turis mancanegara itu lebih banyak yang foto di sini gitu teman-teman. Itu sedikit cerita Hachiko. Kita lihatin lagi aslinya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang mari kita menelusuri Shibuyanya seperti apa teman-teman. Buat teman-teman yang gabung di Zoom, teman-teman boleh scan QR code-nya atau ikutin link yang lagi aku kasih di kolom chat ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman yang di TikTok ya, karena teman-teman yang di TikTok hanya akan kita kasih streaming aja. Omong-omong, ini adalah video virtual reality yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita hari ini di Shibuya secara 360 derajat. Artinya teman-teman bisa lihat atas, bawah, kanan, kiri, semua pemandangannya itu bisa kelihatan
Ya seperti apa sih serunya? Apalagi kalau teman-teman punya VR glass kayak gini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman punya VR glass, ini kacamata VR gini ya untuk kayak biasanya buat tonton atau main game, itu bisa lebih ngebantu lagi pemandangan yang akan teman-teman lihat nantinya seperti apa. Gitu teman-teman ya. Oke, udah siap? Kita akan berpindah ke video Shibuya kita teman-teman. Oke, siap atau nggak siap? Let's go! Nah, ini dia nih. Tadi Ciko di sebelah depan ini ya, teman-teman ya. Kita nggak ke sana, kita lihat aja. Nah, Ciko di daerah sana. Ini. Ini Simpang 5 yang sibuk banget. Jadi kalau teman-teman suka nonton Fast and Furious, pasti tak pernah tahu ya kalau ada adegan mereka ngedrift di tengah-tengah sini, di tengah-tengah orang yang lagi nyebrang. Ternyata teman-teman adegan itu diambil hanya dalam one shot kali take, dan itu diambil secara ilegal. Jadi mereka nggak dapat izin dari kepolisian Jepang untuk melakukan adegan atraksi itu. Jadi mereka ngedrift di tengah-tengah orang nyebrang kayak tadi itu ya. Kita pause dulu deh buat lihat suasana di jalannya kayak gimana. Sechaos ini tiba-tiba mereka nerobos aja gitu sambil ngedrift. 2 mobil apa 3 mobil waktu itu, terus sampai syuting ledakan dan segala macam. Udah gitu kabur semua krunya yang terlibat saat itu langsung kabur. Ya akhirnya apa? Akhirnya ada orang yang ditangkap juga. Jadi semacam lokal direktornya ya penanggung jawab lokalnya di Jepang itu ditangkap sama kepolisian waktu syuting Tokyo Drift di sini. Udah ya. Nah, ini kalau teman-teman suka belanja fashion, Shibuya ini tempat tepat karena di sini banyak sekali barang-barang fashion. Kalau brand yang terkenal ada Kompas Tegarsong ada di sini, terus ada apalagi tuh yang artinya 2 tuh, Maison Kitsune juga yang rubah itu ada di sini tokonya. Terus ada apalagi ya teman-teman ya, ada beberapa merek-merek terkenal. Bape, Bathing Ape juga punya toko di dekat sini. Cari aja teman-teman, ini pokoknya banyak banget. Kalau teman-teman mau cari yang one stop shopping itu ada bangunannya Shibuya 109. Ini pusat fashion terutama buat cewek ya. Kalau nyari yang cowoknya dekat sini ada. Buat brand-brand yang lebih mainstream kayak Uniqlo atau H&M juga ada di daerah sini. Jadi intinya ini memang distrik shopping ya. Lihat ke kiri dan kanan itu juga semuanya barang-barang belanjaan lah. Make up, kemudian ada elektronik gitu. Tapi elektronik nggak banyak ya karena elektronik itu biasanya orang nyarinya di Akihabara. Kalau di sini fashion, nah itu elektronik ini di kamera. BAC ya. Kamera ini jadi tempat destinasi favorit buat orang-orang Jepang beli alat elektronik. Kalau di Indonesia itu kayak apa ya? Gak ada sih kayaknya. Ini supermarket elektronik besar. Jadi tiap kota itu ada. Kalau di Jepang tiap kota besar itu ada cabangnya. Plus mereka juga jualan berbagai macam hal-hal yang di luar elektronik yang cukup mendukung kehidupan kita. Nyebrang dikit ya. Ini masih Shibuya sebenarnya ya. Di sini juga tempat perkantoran, jadi perkantorannya banyak dekat sini. Dengan aneh, jangan kaget kalau banyak orang-orang pakai baju rapi karena ya itu pulang pergi kantor atau pakai seragam sekolah karena areanya juga dekat area pendidikan. Nah, banyak sih orang-orang yang pulang sekolah, pulang kantor ke daerah sini dulu, mau jalan-jalan dulu, mau beli makan dulu atau mau nongkrong-nongkrong dulu itu di sini. Gitu ya, biasanya hedon ya, karena kalau di situ semuanya mahal-mahal dan mewah. Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton di TikTok juga boleh dong support kita dengan like sebanyak-banyaknya. Biar apa teman-teman, biar tambah ramai lagi ya. Kalau yang nontonnya ramai kan teman-teman juga seru nih nontonnya, pasti nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan gitu, interaksi-interaksi, silakan. Jadi buat teman-teman yang nonton di Zoom juga sama, yang mau tanya juga silakan tanya aja. Nah, sementara kita bakal lihat sisi Shibuya yang mungkin jarang di shot ya, salah satu jalannya lah, karena kan ada simpang 5, jadi artinya ada 5 jalan di Shibuya itu gitu teman-teman. Nah, habis Shibuya teman-teman ada satu tempat lagi nih yang mau kita datengin. Nah, mungkin teman-teman tahu ya namanya apa?
namanya adalah Harajuku. Nah, di Harajuku ini juga terkenal buat fashion-nya. Jadi teman-teman kalau cari fashion yang lebih terjangkau, kalau aku bilang, atau kalau teman-teman seleranya itu apa namanya, yang lebih niche gitu seperti cosplay atau dan yang unik ya, kayak di Jepang itu main-mainnya ke Harajuku. Cuman sekarang teman-teman yang buat Harajuku style itu udah nggak terlalu rame. Beda banget sama tahun 2000-an awal. Jadi akan kita lihat ini pemandangan tahun 2000-an awal ya versus sekarang. Ini pemandangan tahun 2000-an, aku lupa tahun berapa persisnya, cuma kalau nggak salah ini tahun 2006 gitu pada 2005. Sorry, kemungkinan bukan 2006, ini kemungkinan 2008-2009 ya, karena aku lihat ada beberapa item yang di masa-masa sekitaran itulah 2008 ke 2009 trennya. Ya, itu kurang lebih gambarannya teman-teman ya. Kalau sekarang kayak gimana suasananya? Ini coba kita lihat lagi satu lagi ya. Nah, ini lebih awal. Waktu masih rame-ramenya banget Harajuku style ya. I'm gonna walk around and then I'll come back. Yeah, of course. I'm just gonna get a video of people. I didn't know I speak English. Nah, ini waktu masih jaya-jayanya banget ya Harajuku style-nya teman-teman ya. Nah, sekarang gimana sih? Sekarang udah nggak kayak gitu lagi teman-teman ya, cenderung lebih sepi, tapi kalau weekend masih rame. Jadi kalau teman-teman mau main ke sini, pro tip mainnya pas weekend aja, biar ada keramaian gitu lah ya, lihat orang-orang dan unik gitu, tampilan-tampilannya unik. Bentar ya. Sorry. Nah, ini kebetulan teman-teman si tempatnya itu sebenarnya ada di depan dari kuil sucinya Kaisar Meiji. Kaisar Meiji itu siapa ya? Kaisarnya Jepang ya. Dimana Kaisar Jepang itu sebenarnya udah dianggap sebagai titisan dewa ya, ya Tuhannya mereka ya itu menitis ke Kaisar Jepang gitu teman-teman. Nah, si Harajuku Bridge ini yang menyambungkan daerah sebelah kanannya yang tempat belanja. Ini tempat belanjanya nih sebelah kanan. Ini tempat apa namanya, ada Harajuku Streetnya Takeshita Dori ya, tempat belanja barang-barang fashionnya yang unik ada di sebelah sana. Sebelah kiri itu adalah
tempat Kaisar Meiji-nya, ya rumahnya, bukan rumahnya ya, namanya shrine atau kuilnya tempat Kaisar Meiji. Di sini teman-teman si Kaisar Meiji itu eh, disembah gitu ya teman-teman sama orang-orang Jepang gitu. Dan ini pemandangannya kalau weekend. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat udah nggak terlalu banyak yang dandan-dandan aneh-aneh ya. Ada mungkin 1-2 tapi nggak kayak dulu lagi. Udah ya bisa dibilang udah lewat gitu masanya teman-teman ya. Masa kejayaannya udah nggak kayak sekarang lagi gitu teman-teman. Waktu aku ke sana pun cenderung lebih sepi, nggak rame. Apalagi kalau teman-teman mainnya bukan weekend. Jadi kalau mau cari rame, datanglah hari Sabtu atau Minggu, ya baru benar-benar kelihatan ramenya gitu teman-teman ya. Oke, habis dari sini kita coba main yuk ke kuilnya Kaisar Meiji. Ini tempatnya lebih adem. Nah ini pemandangannya kalau hari biasa teman-teman. Sangat normal jalannya, sangat-sangat normal. Nyebrang dari sini kita bakal masuk ke situ tuh. Nah ini kayak hutan kota. Di dalam hutan ini ada kuil. Di dekat sini tuh sebetulnya ada museum juga, museum perang, karena museum perangnya itu juga dedicated buat Kaisar Meiji. Nah, ini gambarannya teman-teman ya. Enak sebenarnya jalan di sini enak banget karena pohonnya gede-gede, tinggi-tinggi. Jadi walaupun lagi panas, cuacanya adem banget. Nah, ini teman-teman, ini yang pemandangan yang unik nih. Ini adalah gentong-gentong sake ya, sake itu arak Jepang, di mana di sini dikumpulin di sini gitu arak-arak Jepangnya, diwadahin sebagai apa? Sebagai persembahan tahunan gitu. Jadi setahun sekali itu ada ditaruh sini arak yang baru gitu disegel, ditaruh di sini sebagai persembahan. Dan ini nggak tahu udah berapa tahun nih, banyak banget deh. Nah, kalau mau ke kuilnya, masuknya ke depan sini, nanti belok kiri. Kalau belok kanannya itu restricted, saya ingat aku. Bisa sih masuk ke sana sedikit, tapi restricted, jadi nggak bisa sampai dalam banget. Nah, ini teman-teman di sini aku ngalamin pertama kali namanya ini ngelihat orang Jepang wudhu. Ya ini mungkin agak mind blowing ya. Tapi jangan kaget teman-teman kalau orang Jepang itu mau masuk kuil, biasanya mereka ada semacam mata airnya, mereka kasih purification water. Nanti si airnya ini dipakai buat cuci tangan. Tempat wudhunya itu mana ya? Dari sini kelihatan nggak sih? Enggak, ternyata maaf ya teman-teman nggak kelihatan. Tempat wudhunya di balik bangunan ini ada ke sana lagi. Jadi kita disuruh cuci tangan, basuh kaki sih enggak, cuci muka sama kumur-kumur. Ya, 3 step itu. Gitu sebelum masuk ke bangunan sucinya mereka. Kemudian di sini ada tempat souvenir, jualan dupa. Jadi kalau teman-teman mau ikut berdoa juga boleh. Ini adalah toko souvenir nih kalau nggak salah. Oke, kita ada di oke, kita nanti main ke tempat yang lain dulu yuk. Kita mau main ke jangan yang ini. Ini tempat ikan, teman-teman. Kita mau main ke masjid di Jepang dulu ya. Masjidnya tapi adalah masjid Turki. Nah, aneh ya. Kita lihat sebentar yuk dalamannya. Kalau teman-teman penasaran, kita udah rilis beberapa footage-nya sebetulnya di sini ya, karena kita kemarin nge-shot di dalam sini. Tapi yang PR banget itu adalah kita harus nge-blur, nge-sensor semua muka jamaah yang hadir di sini untuk buka barang. Jadi waktu itu ada buka barang bulan puasa kemarin di sini. Ya setiap hari sih, hampir setiap hari, terutama weekend itu ramai banget. Jadi buka barang di sini dan kumpul banyak orang-orang Muslim di Tokyo itu kumpul di sini. Buka puasa ada orang Turki, ada asalnya orang Turki tinggal di Tokyo, ada orang-orang Eropa gitu, ada orang-orang Amerika juga, ada orang Indonesia, Malaysia, itu cukup banyak sama orang Muslim Jepangnya aslinya. Terus kemudian makan bareng-bareng di sini. Nah, kemudian itu menu yang disajikan biasanya makanan-makanan Turki. Jadi bagian bawahnya ini adalah pusat kebudayaan Turki, tempat makannya, tempat ada exhibition atau pameran gitu teman-teman. Misalnya ada kegiatan bareng-bareng itu diadakannya semua di bawah. Nah kalau di atasnya apa? Di atasnya masjid. Nanti kalau teman-teman mau masih ada waktu nanti kita liatin lagi deh bagian dalamnya dari video yang kita shot. Ya nanti kita bawain deh. Kalau enggak juga mungkin nanti kita akan puterin nanti di akhir aja ya teman-teman ya. Ini bagian depannya teman-teman ya. Ini nih yang ada di depan sini. Ini kemungkinan besar adalah orang Indonesia. Karena teman-teman pengalaman gue sini kalau datang ke sini ada yang foto-foto itu 90% hampir pasti orang Indonesia. Sisanya 10% lagi kalau bukan orang Indonesia orang mana? Orang Malaysia.
Yang kelakuannya mirip-mirip ya orang Malaysia, gitu teman-teman. Pas ditanya ngobrol orang mana, orang Jakarta. Oh iya iya gitu. Emang bener kejadian. Jadi waktu itu aku Jumatan di sini, ada yang foto-foto juga, bangunannya bagus gitu, dia cerita dan segala macam. Ya ternyata orang Jakarta lagi tur juga, pengen ngerasain Jumatan di sini gitu. Dan Jumatannya di sini ceramahnya pakai dua bahasa, satu pakai bahasa Inggris, satu pakai bahasa Jepang. Ceramahnya lama banget. Kalau duhurnya mulai jam 12, sholatnya itu baru mulai jam 2. Jangan ngerti kenapa, panjang banget ceramahnya. Dan yang sholat di sini itu unik banget, orang-orangnya pada pakai jas. Jadi seperti apa ya teman-teman, kayak mau kantoran gitu loh. Orang-orang pada pakai jas rapi gitu banyak, dan muka-mukanya juga nggak semuanya muka Jepang, bener-bener campur banget. Nah ini jalan ke bawah sini ada tempat wudhu. Habis tempat wudhu langsung masuk ke ininya, ke hallnya ya, meeting hallnya. Gitu. Dan ini bagian dalamnya. Bagian dalamnya ini arsitekturnya khas Turki banget, karena memang seluruh bangunannya, bahan bangunannya didatangkan langsung dari Turki. Dan bangunan ini sendiri terinspirasi dari yang namanya Sultan Ahmet Mosque di Istanbul ya, di Turki. Nah, kayak gini nih. Buat laki-laki di bawah, buat perempuan di atas ada tempatnya biasa sendiri di daerah sini. Nah, ini ada kelihatan ya perwakilan akhwatnya di sini. Nah, mungkin teman-teman bisa ngeliat juga ya wajah-wajahnya, ini muka-muka Asia, ini muka-muka bule gitu teman-teman. Itu biasa banget itu. Lihat jamaahnya campur-campur, banyak macamnya, banyak ragamnya. Karpetnya enak BTW. Karpetnya enak banget buat dipakai sholat ya. Karpet Turki, bener-bener karpet Turki asli. Nah, ini nih rasanya. Ini rasa-rasanya sih udah maghrib ya. Kemarin juga pas kita acara di sini, maghrib tuh ramai banget. Sholatnya ada berapa soft ya? Kemarin tuh kalau nggak salah sampai sini. Sampai yang ini nih, ada anak ini sholat berdua di sini ya. Nah, ini sampai daerah sini teman-teman, yang sholatnya lumayan panjang. Jadi rame, ini masjid rame. Karena kalau di Jepang itu teman-teman, masjid itu tidak seperti layaknya masjid di Indonesia. Hanya beberapa, setahuku hanya 3 masjid di Jepang yang bentuknya betul-betul masjid proper seperti ini. Satunya ini, satu lagi masjid Kobe, satu lagi nggak ingat. Yang lain bentuknya kayak apa? Kayak kantor. Kalau bukan sewa ruko, sewa ruang kantor di tengah gedung. Jadi misalnya kalau teman-teman yang kerja di Jakarta, Surabaya pasti ngalamin deh, ada satu gedung gitu disewa-sewain, lantai 5 misalnya ada 5 cubicles, ada 5 ruangan gitu ya, ruangan yang satu buat kantor asuransi misalnya, satu lagi buat kantor kantor IT dan lain sebagainya. Nah iya, masih di Jepang itu banyak yang nyewa-nyewa tempat seperti itu. Jadi kita sholatnya masuk gedung dulu, security check dulu gitu ya, nantinya nyampe atas, masuk ke dalam ruangannya juga kotak aja gitu biasa. Di dekornya juga dekor seadanya, paling kaligrafi, terus karpet, udah. Udah itu tok. Itu aja gitu kalau sholat di Jepang. Di beberapa universitas, jadi ada teman-temanku juga pernah ini ya, pernah tinggal di Jepang karena bapaknya ngajar di sana, ada di satu universitas itu disediain tempat, jadi dulunya gudang, bekas gudang, itu di convert kemudian jadi musola. Jadi kalau sholat Jumat di sana gitu. Nah, ini tadi bonus ya, satu lagi Gundam yang ukurannya raksasa. Nah, ini waktu masih di sini. Nah, sekarang sih udah nggak ada, ini dipindahin ke yang di apa namanya, di Yokohama, Gundam Factory. Gitu. Sekarang kita bakal pindah lagi. Kita lihat belanja-belanja dulu deh ya. Tadi ketinggalan, sorry soalnya. Ini harusnya kita lihat ke Harajuku nih sekarang. Nah, ini Harajukunya masih ramai buat belanja teman-teman, dan brandnya juga banyak, brand-brand mainstream seperti ini, Skechers. Nah, ini Takeshita Dori, populer juga buat wisata kuliner, jadi kalau teman-teman lapar, mau cari makan di sini bisa. Banyak makanan-makanan kekinian lah, banyak makanan-makanan anak muda gitu ya, kayak contohnya kayak crepes gitu. Itu ada crepes yang enak di sini, nanti kita ngelewat juga.
Oh, dan by the way, teman-teman yang lagi nonton boleh bantu kita kasih likes-nya sebanyak-banyaknya kalau yang di TikTok ya. Boleh teman-teman juga kasih donasi dengan kirim koin, diamond, dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa cek shop kita, karena dengan teman-teman cek shop kita, ada beberapa barang yang sudah kita kurasi, cocok banget buat menemani traveling teman-teman, seperti ada earbuds, ada kaos gitu yang sangat-sangat terjangkau sekali, dan teman-teman juga bisa cek ada beberapa produk-produk untuk kesehatan dan kecantikan teman-teman, karena namanya jalan-jalan kan kita harus foto-foto dong ya. Kalau foto-fotonya nggak asik, nggak keren, ya nggak maksimal gitu, karena muka kita kusam, sayang banget gitu teman-teman. Makanya boleh cek barang-barang yang ada di sini di TikTok Shop-nya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang ada di Zoom juga bisa support kita dengan kirimkan donasi yang nanti kita akan kirimkan lagi sama Kak Adit ya di WhatsApp Blast ke rekening yang nanti akan ya tadi udah kita kirim ya, nanti akan kita kirimkan lagi setelah sesi ini teman-teman. Nah, ini dia adalah Takeshi Tadori, dan kalau orang-orang ngomong Harajuku biasanya orang nge-refer ke tempat ini teman-teman. Jualannya banyak sih yang kita lihat di sini, ini barangnya juga receh-receh, kebanyakan nggak terlalu mahal gitu ya, perang-perang nggak terlalu mahal. Di sini ada kaos, kemudian yang souvenir kayak gini sebenarnya banyak ya. Ini kaos, masker, karena lagi pandemi kan, maskernya banyak banget yang jualan di sini, sampai tali masker gitu ada, dan ya terjangkau banget. Kemudian di depan sana itu ada toko Daiso, itu kalau orang sini tuh nyebutnya Hyakueng. Hyakueng itu artinya 100 yen store, di mana 100 yen store ini teman-teman harga barang-barangnya sekitar 100 yen atau kelipatan gitu. Oh, ini ada kimono murah, ini bukan kimono sebenarnya, ini yukata teman-teman. Ini yukata sekitar 300 ribuan. Lapar ada McD juga, McD nanti ada Hyakueng habis McD. Kalau KFC nggak tahu ya, KFC lupa ingat. Nah, yang jelas kalau teman-teman cari kopi gampang nih, ada kopi lagi. Jadi di Jepang itu banyak banget coffee shop, karena orang itu sangat-sangat gandrung minum kopi, orang Jepang itu ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau lihat coffee shopnya itu gampang. Ini dia Hyakuengnya nih, itu Daiso. Jadi dia jadi satu sama Big Camera. Big Kameranya sebelah sini, Daiso-nya sebelah sini. Nah, ini Daiso-nya paling gede. Jadi kalau teman-teman cari barang-barang Daiso, nyari paling komplit, mainnya ke sini aja. Nah, ini ada, ini dia nih, ini crepes yang terkenal di sini, teman-teman. Persis di depan Hyakueng. Namanya Sweet Box. Ada 100 jenis crepes di sini, teman-teman boleh cobain ya, coba lihat-lihat. Pokoknya 100 rasa ada deh. Mau asin, mau manis, semuanya teman-teman bisa cobain. Nah, itu kurang lebih Harajukunya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat, udah nggak ada orang dandan aneh-aneh ya. Relatif normal, paling aneh juga kayaknya cuman ngecat rambut di sini. Nggak ada yang bajunya terlalu gimana banget ya, karena memang tren ya sebetulnya kalau kita perhatiin udah beda gitu ya. Nah, dari sini teman-teman kita mau ajak teman-teman pindah lagi ke mana ya? Kita bakal ke Asakusa teman-teman ya. Ini aku akan kirim-kirimkan lagi nih buat teman-teman yang ada di Zoom. Kita mau ngingetin mungkin buat donasinya. Jadi kalau teman-teman ngerasa terhibur dengan konten-konten seperti ini, boleh teman-teman kirimkan donasinya ke rekening BCA yang kita kirimkan di chat box ya teman-teman. Atau nanti jangan khawatir, tadi juga akan kirimkan juga ke WhatsApp teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di di TikTok, boleh bantu klik like sebanyak-banyaknya buat ngebantu biar lebih banyak lagi teman-teman yang nonton gitu teman-teman ya. Nah, ini juga menjadi destinasi salah satu yang terakhir, tapi belum terakhir ya. Belum terakhir, ini salah satu yang terakhir, namanya adalah Asakusa. Asakusa ini apa sih? Nah, Asakusa ini distrik belanja, distrik tradisional juga, masih lumayan tradisional. Teman-teman boleh klik
link yang kita kasih di kolom chat buat yang di Zoom, atau teman-teman juga bisa ikutin nanti QR code-nya. Dan teman-teman yang lagi lihat di Zoom, tunggu sebentar karena kita akan segera berpindah layar nih teman-teman. Oke, siap ya, kita akan ngelihat suasana di Asakusa itu seperti apa. Nah, distrik Asakusa ini teman-teman terutama sangat populer buat penggemar Kimetsu no Yaiba. Kenapa? Karena salah satu adegannya di mana tokoh utamanya itu ketemu dengan main antagonisnya tepatnya terjadi di sini teman-teman, di shopping street ini. Jadi masuk dari gerbang ini namanya Kaminarimon, yang ada lampion raksasanya ini, di belakang ini ada shopping street. Jadi kita bisa belanja berbagai macam barang ya dari zaman dulu itu udah seperti ini. Cuman sekarang sedikit berbeda aja stylingnya. Kenapa? Karena di era Perang Dunia Kedua, teman-teman, tempat ini dibombardir oleh sekutu, oleh Inggris sama Amerika terutama, sampai kebakaran hebat. Dan namanya bangunan tradisional Jepang terbuat dari kayu, akhirnya kebakarnya ludes teman-teman, habis, termasuk kuilnya juga habis gitu. Akhirnya di rebuild lagi, dibangun lagi, cuman nggak semua. Sebagian itu dibangunnya menjadi bangunan-bangunan tinggi. Jadi nanti kita lihat daerah sini itu sebetulnya dominannya sama bangunan-bangunan tradisional, nah tapi diapit sama bangunan-bangunan tinggi sampai pencakar langit. Ini contohnya ya, kalau teman-teman cari souvenir bisa di sini, ya harganya standar-standar aja, masih wajar-wajar aja, banyak banget pilihannya juga. Dan buat teman-teman yang muslim, kalau mau sholat bisa nebeng ya, bisa nebeng di sini, karena beberapa shop itu menyediakan tempat sholat juga. Tapi nggak tahu ya, selama pandemi ini masih ada atau enggak. Kita lihat dulu nih. Ya, balik lagi tadi cerita ke Kimetsu no Yaiba. Jadi kalau teman-teman nonton ya, kita nggak nonton ya, tapi tahu aja ceritanya si antagonisnya itu lagi jalan di sini waktu dihampirin sama protagonisnya gitu teman-teman. Makanya jadi legend banget lah tempatnya, sangat-sangat terkenal banget. Tapi jangan expect itu ya, ketemu pemandangan yang sama dengan di animenya, karena wajah tempatnya itu sudah sangat berbeda sekali. Nggak sama seperti ini. Gitu. Di ujung sana nantinya teman-teman akan ketemu dengan kuil Asakusa. Ya, bentar, ini masih hang ya teman-teman ya. Di ujung jalan itu kuil Asakusa udah mulai kelihatan nih. Dan kalau teman-teman nggak suka belanja, di luar Kaminarimon tadi itu biasanya ada becak yang ditarik sama orang. Ya, kalau teman-teman mau ngerasain rasanya naik becak tradisional zaman dulu, jadi becaknya bukan kayu tapi ditarik dan orangnya jalan kaki. Kadang-kadang nggak tega sih lihatnya, karena yang narik becanya ini bukan laki-laki aja, tapi banyak juga perempuan. Kalau yang naiknya badannya gede-gede nih kayak aku, mungkin kasihan juga ya, gitu. Yang beratnya di atas 80 kilo kayaknya jangan deh, kasihan ya. Di atas 80 kilo, di atas 90 kilo jangan deh. Gitu, karena ya itu bener-bener effort banget narik becanya. Jadi bukan pakai motor kayak kita kan ada beca motor, atau pakai apa namanya, kayuan sepeda, enggak sama sekali, benar-benar pakai tenaga manusia. Nah, di sini teman-teman udah mulai lihat ya, ada gedung-gedung modern, gedung-gedung tinggi, bahkan gedung tertinggi di Tokyo itu adanya di seberang sungai di samping sini. Jadi di sini itu sebelah kanannya ada sungai. Nah, di seberang sungai itu udah penuh sama gedung-gedung perkantoran, dan ada satu gedung pencakar langit namanya Tokyo Skytree. Dari sini belum kelihatan kayaknya ya. Oh, itu dia, yang menjulang itu namanya Tokyo Skytree, bangunan tertinggi di Tokyo. Nah, ini kuilnya awalnya dibangun untuk Dewi Kanon ya. Dia ada patung Dewi Kanon ketemu di sungai itu sama nelayan. Sama nelayan, teman-teman, taruh lagi, dibalikin lagi, tapi dibuang kalau nggak salah, tapi balik lagi, akhirnya dibikinlah kuil ini untuk menghormati si patung Dewi Kanonnya. Gitu.
Nah, itu dia sih ini ya. Dan ini jadi tempat favorit kalau lagi musim panas. Karena kalau lagi musim panas kayak sekarang, di daerah sini ada pertunjukan kembang api. Ya, jadi kembang apinya itu ditembakin dari sini, keluar dari sini tuh nggak jauh ada jembatan. Nah, di jembatan itu jadi pusat penembakan kembang apinya ke atas. Jadi kalau teman-teman ke sini mau lihat apa namanya kembang api, biasanya dari pagi udah take tempat pakai tikar gitu ya di sekitaran sini di bantaran sungai, karena memang disediakan ada ya tanah kosong lah ya, tempat-tempat kosong gitu, orang-orang biasanya gelar tikar di sana. Teman-teman gelar tikar di sana dan malamnya lihat show kembang api di sini gitu. Show kembang apinya bagus. Oke, itu tadi ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman suka sama anime, kita mau kasih ekstra lagi nih. Ekstranya apa? Kita khusus bahas Kimi no Na wa. Ya, kalau teman-teman ada yang nonton Kimi no Na wa, kita pasti pernah nemu yang namanya Yotsuya Suga Shrine. Kayak mana dia? Nah, ini dia. Ini bangunan ya teman-teman yang ikonik banget di penutup scene penutupnya Kimi no Na wa. Itu kayak gini teman-teman. Ini bangunannya ada beneran, tempatnya juga ada beneran. Kita mau ke tempat terakhir ya, scene terakhirnya aja. Kalau khusus bahas Kimi no Na wa-nya aja kayaknya bakal panjang. Tapi kalau teman-teman benar tertarik, nanti kita akan bikin lagi yang seperti itu di mungkin nggak di bulan-bulan ini ya, mungkin di 2 bulan apa 3 bulan ke depan gitu ya. Nah ini tangganya nih di Kimi no Na wa ada yang adegannya di sini ada tokoh utamanya ketemu gitu ya, udahan apa namanya ya saling bertegur sapa lah akhirnya ya. Kita lihat dari point of view yang lain biar makin kelihatan. Nah ini dia nih, persis sama kan kayak di animenya, malah sejujurnya lebih cakep di animenya sih ya dengan artwork khasnya Makoto Shikai gitu teman-teman. Sekarang buat closing kita bakal ajak teman-teman ke Gunung Fuji. Ya, ini akan jadi tempat closing kita dan kalau teman-teman ada yang ini teman-teman yang nonton di TikTok juga boleh sambil support-support kita karena kita ada banyak produk nih yang lagi kita liatin ya, yang lagi kita showcasing bisa membantu dan memudahkan buat teman-teman juga nantinya. Gitu. Nah, kita lihat dari luar dulu karena sekarang di hadapan kita, di pandangan kita, suasananya masih penuh salju. Nah, kalau lagi penuh salju ini, Gunung Fuji itu nggak boleh dinaikin karena sangat-sangat berbahaya. Makanya kalau udah nyampe musim panas, saljunya udah mencair semua, itulah waktu yang tepat untuk mendaki Gunung Fuji karena udah nggak segitu berbahayanya. Nah, aku mau ngajakin teman-teman buat naik Gunung Fuji nih. Ini sebagai closing-nya teman-teman ya. Buat teman-teman yang nonton di Zoom, boleh kita kasih kesempatan dulu, cek-cek dulu nih ya. Cek-cek dulu kayak gimana Gunung Fujinya. Oh, sorry. Kayaknya kita ada materi bonus lagi tambahan nanti ya. Kita masih punya view kota Tokyo dari aerialnya dan kita masih akan liatin view Sakura. Nah, silakan di-scan QR code-nya buat teman-teman yang lagi nonton di Zoom. Kalau mau ikut lihat videonya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita akan go through menuju si videonya. Baik teman-teman, ini dia Gunung Fuji. Sekarang kita langsung menuju puncaknya teman-teman ya. Kita lagi mengejar summit atau matahari terbit di Gunung Fuji. Nah ini akhir dari keseluruhan jalur pendakian karena di sini sudah masuk ke puncak Gunung Fuji nih. Di sini ada base camp juga. Base campnya lebih mirip sama Indomaret teman-teman ya, karena jualan kopi, jualan Indomie juga, dan bentuknya ya kayak minimarket gitu teman-teman ya. Kayak warung juga. Nah ini nih dia nih, kayak warung plus Indomaret ya. Jadi jangan sangka orang Indonesia doang yang senang nongkrong di warung. Orang Jepang juga kalau lagi muncak, lagi summit, senang nongkrong di warung ya. Ini warungnya nih. Kalau musim dingin jelas non operasional karena sangat-sangat berbahaya sekali. Dan ini adalah rombongan orang-orang yang sedang mengejar summit alias matahari terbit dari Gunung Fuji. Udah mulai kelihatan tuh ya matahari terbitnya. Lagi mereka abadikan nih.
Nah, itu dia, matahari sudah mulai terbit di horizon, teman-teman. Kita lagi menikmati pemandangan matahari terbit dari Gunung Fuji, teman-teman ya. Ini pemandangan barisan orang-orang yang lagi muncak, lagi mencari puncak ya, teman-teman. Menuju puncak dibilang cahaya. Ya, kayak gitu teman-teman kurang lebih penampilannya. Nah, sekarang kita izin untuk switch lagi, kita akan lanjut lagi teman-teman pemandangannya, kita akan lihat pemandangan aerial dari kota Tokyo ya malam-malam. Buat teman-teman yang pengen ngikutin, pengen cari tahu gimana sih kota Tokyo saat malam, ya kurang lebih seperti ini. Oh iya, kita bisa cari juga pemandangan Tokyo Tower kayak ini nih. Ini Tokyo Tower bersinar berdiri sendiri di tengah kegelapan. Ya gemerlapnya kota Tokyo sih sebenarnya udah gemerlap banget ya, tapi Tokyo Tower itu benar-benar kelihatan shining banget ya di tengah gemerlapnya kota Tokyo. Beda banget memang auranya ya. Kalau teman-teman ada kesempatan main-main di sini lah, bisa naik ke atas, ada observatory deck, teman-teman bisa pakai teropong lihat kanan kiri atas sekitarnya gitu di sana. Gitu teman-teman. Dan ini sebagai penutup ya teman-teman ya, kita lagi lihat sakura. Ini pemandangan sakura terbaru tahun ini. Kebetulan ini di depan Tokyo Castle, festivalnya itu aja. Nggak semuanya udah di situ. Ini ada parit pertahanan. Itu dulu kalau masker itu kan ada paritnya ya, ada parit pertahanannya. Nah ini parit pertahanannya dari sekarang teman-teman, parit pertahanan itu jadi favorit orang buat senang-senang karena di sini disewain juga perahu, juga orang bisa naik perahu di salah satu titiknya, tapi bukan di sini ya, di titik yang lain sambil nikmatin matahari berjatuhnya.
Oke teman-teman, ini juga menjadi sesi closing kita di hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau support kita, boleh kasih supportnya ke rekening kami di sini, teman-teman. Bentar ya. Yang udah kita bagiin juga di kolom chat. Nanti juga Kak Adit akan kirim-kirimkan follow up-nya. Dan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Jadi kalau teman-teman mau ada yang ditanya-tanya dulu, boleh banget. Kita discuss dulu sampai nanti mungkin jam berapa ya? Sampai puas aja deh pertanyaannya ya. Kalau udah puas, mungkin kita akan close dulu nih sesi kita pada malam hari ini. Dan buat teman-teman yang lagi nonton live di TikTok, kita akan live lagi, tapi dengan format yang agak berbeda. Karena buat yang besok-besok, formatnya akan lebih fokus ke jualan produk gitu teman-teman ya. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Oke, ke Ukraina ya. Ini agak tricky nih Kak Alan. Kalau Ukraina yang bisa bawain dengan baiknya, kita belum ada. Ada satu orang sebetulnya, tapi dia lagi di Rusia. Nah, masalahnya kalau streaming keluar dari Rusia itu agak-agak susah. Kemudian belum tentu juga orangnya mau. Tapi nanti coba kita tanya dulu ya, mau nggak ya? Jadi ya gitu ya, kejebak di tengah-tengah konflik teman-teman. Kejebak di tengah-tengah konflik. Lagi di Rusia gitu ya. Vietnam boleh, Vietnam memang kita udah ngerencanain. Nanti nunggu Kak Adit pulang. Kayaknya mungkin di bulan Agustusan kayaknya. Nanti coba gue tanya Kak Aditnya dulu ya. Available gimana? Karena awalnya kita memang mau bikin, cuman agak ragu sama viewersnya. Ada nggak nih? Karena Vietnam, Kamboja gitu ya. Kamboja bahkan kita mau bawa yang Khmer Merah. Kalau Asia Tenggara tuh di luar Thailand jujur kita agak ragu buat bawain. Kalau Thailand kan banyak ya ceritanya ya. Perang Dunia Kedua nanti ya sekalian Agustus mau kok. Sekalian Agustus nanti Perang Dunia Kedua. Kita cek lagi tapi bahannya mau apakah mau kayak yang kemarin atau mau yang baru lagi nanti kita lihat ya. Mungkin kita akan gabungin juga karena probably ya mungkin akan angkat beberapa tema yang concentration camp-nya sama fenomena kemerdekaan beberapa negara dunia ketiga gitu kan, itu juga lumayan menarik. Tapi nanti let's see mudah-mudahan bisa. Kalau nggak terwujud di sini, mungkin kita akan bawakan dalam format live TikTok atau di Instastory gitu Kak. Nanti ditunggu aja. Paling dekat nanti di ini ya, awal yang kalau mau yang unik nanti di yang Kyoto kita bakal bahas sejarah Jepang dulu ya, sejarah samurai. Mudah-mudahan lebih ramai lagi nih ya peminatnya. Dan kalau buat yang kalau buat oh iya yang unik lagi nanti Atlantis di bulan Juli awal gitu. Tiongkok nanti boleh kita ajakin lagi ke Cindy ya. Nanti kita pengennya bahas mainland sama Taiwan-nya. Taiwan nanti Juli ya, kita ada bahas-bahas Taiwan juga. Nanti mainland-nya menyusul. Oke, gimana, ada pertanyaan lagi? Sudah ada. Oke, thank you banget Kak. Kalau gitu kita izin buat mengakhiri sesi hari ini. Thank you banget kalian yang udah bergabung. Minta tolong buat support-supportnya bisa ke rekening kita. Biar apa? Biar bisa mensupport biaya operasional kita teman-teman ya. Karena jujur aja untuk operasional kita memang kita sangat bergantung sekali dengan virtual tour umum seperti ini teman-teman ya. Dan support buat teman-teman sangat berarti buat tim kita.
Oke, paling itu aja. Terima kasih buat semua yang udah bergabung, baik dari Zoom ataupun dari TikTok. Terima kasih. Kita izin untuk akhiri sesi ini dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Selamat malam dan stay awesome. Bye-bye. Ditunggu rekamannya ya.